Tugas modul 1.1.1.A6 demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Septia Parwiyanti. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonogiri. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Purwantoro. Dalam video ini berisi demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Menuntunmu dengan kebahagiaan. Aku adalah petani dan kau benih-benihnya, yang siap kusemai dan kutanam dengan bahagia penuh harapan. Kau bagaikan bulir-bulir jagung, kutanam di lahan yang subur, kurawat sepenuh hati agar kau tumbuh berkualitas. Nak, izinkan aku menuntunmu dengan kebahagiaan, menuntunmu meraih masa depan. Berjalanlah di jalanmu, jangan ragu, ada aku di sampingmu. Kepakkan sayapmu, taklukkan dunia dengan jiwa yang membara. Sebait puisi yang mungkin menggambarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menuntun. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menuntun adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hade mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung itu kurang bagus, maka akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan dalam proses belajar. Kita pendidik dalam menuntun sebagai pamong yang memberikan arahan dan bimbingan agar anak menemukan kemerdekaan dalam belajar. Menurut Ki Hade, dalam menuntun anak kita perlu memperhatikan potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kegiatan di SMP Negeri 4 Purwantoro yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya pembelajaran yang berpusat pada murid, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, program pembiasaan, dan program ekstrakurikuler. Sesuai dengan pemikiran Ki Hade, pembelajaran harus berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid misalnya diskusi kelompok. Dengan diskusi kelompok, pembelajaran seutuhnya berpusat pada murid. Guru hanya sebagai fasilitator dan mendampingi murid dalam belajar. Dengan diskusi kelompok, murid juga diajarkan untuk mengemukakan pendapatnya secara terbuka dengan anggota kelompoknya. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Sebagai guru, kita harus mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Di era digitalisasi seperti saat ini, mengenalkan teknologi dalam pembelajaran sangat diperlukan sebagai bekal anak untuk masa depan. Misalnya, dalam pembelajaran membuat poster, saya mengarahkan anak untuk memanfaatkan aplikasi Canva sehingga poster akan terlihat lebih menarik. Program pembiasaan yang ada di sekolah saya diantaranya pembiasaan sholat duha yang dilakukan setiap pagi sebelum bel berbunyi. 2. Pembiasaan hari Jumat, misalnya Jumat sehat, Jumat bersih, Jumat iman, dan Jumat literasi. 3. Pembiasaan apel pagi setiap hari. Dan yang keempat, pembiasaan mengaji 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
Program ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 4 Purwantoro diantaranya ekstrakurikuler pramuka dan ekstrakurikuler tari. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, anak-anak akan dilatih untuk menanamkan nilai kedisiplinan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, serta mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik sesuai dengan bakat dan minat anak. Tentunya, dalam menerapkan program ada tantangan yang dihadapi. Dari faktor murid, beberapa murid masih terlihat acuh tak acuh dalam mengikuti program-program yang diadakan di sekolah. Dari faktor guru, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran KHD tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka diperlukan sebuah solusi. Di antaranya, menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang variatif dan menyenangkan. Guru mengikuti workshop, seminar, atau melakukan pelatihan mandiri untuk mengembangkan kompetensi. Tidak pernah bosan dalam menjadi teladan yang baik bagi murid. Jadilah guru yang menuntun dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini sejalan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, seorang guru harus menjadi teladan, yaitu contoh yang baik. Ing madya mangun karsya, seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya. Tutwuri handayani, seorang guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang yang mandiri dan merdeka. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.